wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Allah mengatakan bahwa hamil dan menyusui masanya adalah 30 syahra, 30 bulan. Dalam ayat lain, tempat yang berbeda, Allah berfirman, wa fisaluhu fi amain. Menyusui anak itu 2 tahun. 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. Kemudian setelah itu Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, kalau Allah sudah mengatakan bahwa hamil menyusui kalau di total 30 bulan. Secara umum Allah katakan hamil menyusui dikumpulkan 30 bulan. Secara khusus dalam ayat lain Allah menerangkan bahwa waktu untuk menyusui 2 tahun. 24 sudah ada waktu khusus. Lah sekarang kalau kita ingin tahu berapa masa minimal waktunya hamil, tinggal dikurangi, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, 30 bulan kurangi dengan 2 tahun. 2 tahun sama dengan 24 bulan. Maka berapa sisanya? 6 bulan. 6 bulan itulah, wahai Amirul Mukminin, umur minimal seorang wanita bisa melahirkan bayi dalam keadaan normal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-muzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim, amma ba'd. Qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat cerdik pandai yang juga hadir dalam majelis yang mulia ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir pada pagi hari ini semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur lagi dan lagi pada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini juga tanpa terasa kita sudah masuk di hari yang ke-10 dari bulan Ramadan. Tanpa terasa sebentar lagi kita akan masuk ke 10 hari yang kedua. Ini 10 hari yang pertama akan habis, masuk sebentar lagi ke 10 hari yang kedua. Kemudian tanpa terasa pun nanti juga akan sampai di 10 hari yang terakhir. Maka mari kita gunakan waktu yang sebaik mungkin dalam Ramadan di tahun ini, sehingga betul-betul dalam Ramadan ini kita bisa mendapatkan anugerah yang besar daripada Allah. Terutama kita berharap, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan takdir untuk berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Nah, di antara kemudahan yang juga disampaikan oleh para alim ulama, jaga sholat subuh berjamaah setiap hari bulan Ramadan.
jaga sholat isya berjamaah setiap hari di bulan Ramadan, jaga juga sholat taraweh setiap hari, karena fadilah setiap daripada sholat-sholat ini hampir dalam secara umum hadis keseluruhannya paling tidak menerangkan pahala siapa sholat isya berjamaah, maka kata Nabi faka'annama sholla nisfal lail, seolah-olah dia sholat sunnah separuh malam. Siapa yang sholat subuh berjamaah mendapatkan pahala seolah-olah bangun sepenuh malam. Begitu juga siapa yang sholat taraweh berjamaah, tapi syaratnya ada tambahan di sini. Hatta yang sorifal imam, ikut tarawehnya itu sampai imam selesai. Jangan pula imam belum pulang dia pulang duluan. 8 rakaat imam maka ikut sampai selesai 8 rakaat. Tambah 11, tambah 3 jadi 11. Jangan pulang 2, pulang 4 rakaat pulang, maka fadilah hatta yang sorifa kutiba lahu qiyamilailihi. Kata Nabi, siapa yang ikut sholat malam bulan Ramadan taraweh bersama imam sampai imam selesai sholat, sampai imam pulang, maka akan dicatat untuk dia kutiba lahu qiyamilailihi, dicatat sholat sunnah sepenuh malam. Maka kita manfaatkan anugerah-anugerah ini, sedikit kita berkorban, subuh sedikit berkorban, sholat isya sedikit juga ditambahkan korban kita, kemudian sholat taraweh juga sedikit berkorban, akan mendapatkan anugerah fadilah yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan membaca beberapa hadis daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, melanjutkan kajian kita di beberapa waktu yang lalu. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis yang ke-19. Al-Hadis At-Tasi' Asyar, hadis yang ke-19. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal. An Abil Abbas, diriwayatkan daripada Abul Abbas Abdullah bin Abbasin, yaitu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau telah berkata, kuntu adanya aku khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, aku berada di belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauman pada suatu hari. Di belakang Nabi yang dimaksud sedang dibonceng oleh Nabi menggunakan kendaraan pada waktu itu. Tidak diterangkan naik onta, naik kuda, apa naik keledai. Saya sedang dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bersabda li kepada aku, ya gulamu, hai gulam, wahai anak muda, wahai anak kecil. Ini umur gulam itu biasanya dalam bahasa Arab panggilan dari mulai anak disapih sampai sebelum umur 9 atau 10 tahun. Ini dipanggil dengan istilah gulam. Dalam riwayat lain Nabi menggunakan istilah tasghir. Tasghir itu memanggil dengan istilah lebih dengan panggilan sayang. Gulam dipanggil menjadi gulaim, abdun jadi ubaid. Kita mungkin pernah dengar nama orang, bukan pernah, sering dan banyak. Bapak-bapak punya nama siapa? Abdullah. Ada yang kita jarang mendengar tapi mungkin ada, Ubaidullah. Ubaidullah itu tasghir dari abdun. Kalau abdun hamba Allah, kalau ubaid hamba yang kecil. Jadi lebih di tasghir dalam istilah bahasa Arab. Najmun bintang, Nujaim bintang kecil. Nabi pernah memanggil dalam riwayat lain di sini ya gulam, wahai anak kecil. Kalau ya gulaim, memang wahai anak kecilku yang tersayang. Wahai anak kecil. Padahal di sini kita tahu Abdullah ibnu Abbas dengan Rasulullah itu kedudukannya sepupu. Sepupu itu sederajat dari segi nasab. Dari segi nasab. Adik kakak. Karena Abbas ibnu Abdul Muttalib itu pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai gulam, kata Nabi, wahai anak kecil, ini sesungguhnya aku u'allimuka, aku akan mengajarkan kepada engkau kalimatin, beberapa kalimat.
Aku akan ajarkan beberapa kalimat, kata Nabi. Apa isinya? Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah, ihfad, jagalah olehmu Allah yahfadka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga engkau. Ihfadillah, ihfad, jagalah Allah. Jaga Allah maksudnya taat pada perintah Allah, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Jagalah Allah, tajidhu, maka engkau akan menjumpai Allah, tujahaka, berada di hadapan engkau. Riwayat lain menerangkan amamaka. Tujahak dari kata-kata muwajahah, berhadap-hadapan. Idza sa'alta, apabila engkau meminta, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, apabila engkau meminta tolong, fasta'in, maka minta tolonglah billahi, hanya kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata, sesungguhnya seluruh umat, yang dimaksud seluruh makhluk, lawijtama'at, kalau mereka semuanya berkumpul, ala ayyang fa'uka, untuk memberikan manfaat kepada engkau, bisyai'in, dengan sesuatu perkara, lam yang fa'uka, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepada engkau, illa bisyai'in, kecuali dengan suatu perkara, qad katabahullah, yang sudah ditakdirkan oleh Allah laka, untuk engkau. Wa inijtama'u, dan seumpama seluruh makhluk berkumpul, ala ayyadurruka, untuk mencelakakan engkau, bisyai'in, dengan suatu perkara, lam yadurruka, maka mereka tidak akan bisa mencelakakan engkau, illa bisyai'in, kecuali dengan suatu perkara, qad katabahullah, yang telah ditakdirkan oleh Allah alaika, ke atas engkau. Rufi'atil aqlam, rufi'at, telah diangkat, al aqlamu, kolam, pena, wa jaffat, dan telah kering, as-suhufu, lembaran. Rawahu Tirmidzi, rawahu, telah meriwayatkan hadis at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Wa qala, dan Imam Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih, hadis ini hasan dan sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, dan dalam riwayat selain riwayat Imam Tirmidzi ada riwayat yang lain, ihfadillah, jagalah olehmu perintah Allah, tajidhu, maka engkau akan menjumpai Allah, maka berada di hadapan engkau. Ta'arraf, kenallah engkau, ingatlah engkau, ilallahi, kepada Allah, firrakhai, di dalam waktu longgar, ya'rifka, maka Allah akan kenal, ingat kepada engkau, fisyiddati, di dalam waktu yang sulit. Wa'lam, ketahuilah, annama, sesungguhnya perkara, akhto'aka, yang luput daripada dirimu, lam yakun, maka perkara tadi tidak akan, liyusibaka, mengenai dirimu. Wama, dan apapun, asobaka, yang mengenai diri engkau, lam yakun, maka tidak akan ada perkara itu, liyukti, akan luput daripada dirimu. Wa'lam, ketahuilah, annan nasro, sesungguhnya pertolongan, ma'as sobri, adalah bersama kesabaran. Wa annal faraja, dan sesungguhnya kelonggaran, ma'al karbi, bersama kesusahan. Wa anna ma'al usri, dan sesungguhnya bersama kesusahan, yusron, akan ada kemudahan. Ini tambahan riwayat daripada selain Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Jadi ini hadis yang cukup panjang, tapi ini hadis yang memang kata para ulama termasuk menjadi pondasi di dalam agama. Kita tadi dengarkan isinya saja begitu nasihat yang nampaknya tidak terlalu panjang, sebenarnya ringkas. Tapi di sini nasihat kalau diperhatikan oleh seorang beriman, orang Islam, maka akan menjadi penyelesai masalah seumur hidup dia. Ini pesan Nabi kepada, secara khusus pesan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan kita tahu bahwa sahabat Abdullah ibnu Abbas ini adalah betul-betul termasuk pimpinan daripada sahabat radhiyallahu taala anhum. Beliau masih muda, masih kecil, tapi muda-muda itu sudah menjadi mufti di kalangan sahabat.
Jadi tidak semua sahabat itu jadi mufti, jadi ulama, jadi hafiz Al-Quran, tidak. Tidak semuanya. Bahkan di zamannya Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu meletakkan posisi sahabat Abdullah ibn Abbas ini menjadi ahli syuro. Ahli syuro itu ahli musyawarah. Orang-orang penting yang akan diajak oleh Sayyidina Umar pada waktu beliau menjadi khalifah, ketika ada hal-hal penting dipanggil untuk diambil pendapatnya. Maka di antara orang-orang yang duduk dalam majelis ahli musyawarah, orang-orang yang duduk di bahagian soft terdepan di majelisnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab adalah Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Ini beliau banyak dan banyak fadilah, manakib, keutamaan yang diterangkan oleh para ulama. Dan ini sebenarnya juga tidak terlepas dari hasil berkhidmatnya dia, melayaninya Abdullah bin Abbas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sering beliau kalau sudah malam hari, walaupun masih kecil, dan pada waktu kejadian hadis yang tadi kita dengar, para ulama mengatakan umur beliau 9 atau 10 tahun, masih sangat kecil. Kalau kita tengok keadaan anak-anak di sekitar kita umur segini, nggak akan paham diajak bicara agama. Jangankan jadi ulama, diajak bicara agama pun tidak paham. Ramadan begini datang ke masjid saja mereka sudah syukur tuh anak-anak, tapi sampai di masjid pun malah bermain. Diajak bicara agama belum nyambung. Tapi di sini pesan ini disampaikan umur 9, 10 dan dia riwayatkan di waktu dewasa, menunjukkan umur 9 pun pada waktu itu sudah diberikan kemampuan begitu dewasanya seorang Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Malam hari sering berkhidmat pada Nabi, menyiapkan air wudhu Nabi, menyiapkan sajadah Nabi, menyiapkan siwak Nabi. Sampai satu kali pada waktu itu Nabi tanya pada istrinya, bangun untuk sholat tahajud, sholat qiyamul lail. Maka Nabi tengok, sudah ada persiapan, ada air. Kan dulu nggak seperti zaman sekarang. Kita kalau mau berwudhu tinggal buka keran. Kalau waktu itu nggak ada keran. Mau berwudu harus menggunakan alat seperti ceret, teko, lota. Nah, harus disiapkan dulu. Ada siwak disiapkan. Maka Nabi tanya, ini siapa yang menyiapkan? Maka istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang menyiapkan adalah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Mendengarkan itu maka Nabi langsung mendoakan. Isi doa Nabi beberapa riwayat banyak. Di antaranya doa yang masyhur dalam hadis, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqqihhu fid din, faqihkanlah, fahamkanlah dia di dalam agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepada dia pemahaman takwil Al-Qur'an. Maka banyak para ulama yang mengatakan kalaupun bukan Abdullah ibnu Abbas yang paling alim di kalangan sahabat, tapi beliau termasuk di kalangan sahabat yang paling alim, paling tidak dari 5 atau 4 orang sahabat yang memiliki nama Abdullah. Nah, di antara yang paling terkenal itu adalah Abdullah ibnu Abbas. Dan beliau karena berkah dari doa Nabi, wa'allimhu ta'wil, ajarkanlah kepada dia takwil, pemahaman tafsir Al-Quran. Maka beliau diberi gelar oleh para sahabat sendiri dan tabi'in setelahnya. Dari zaman sahabat sudah dapat gelar Tarjumanul Quran, penterjemah Al-Quran. Ada satu riwayat diceritakan dalam banyak kitab, diantaranya dalam kitab Kifayatul Akhyar. Ini kitab fikih mazhab Syafi'i. Di sana ada satu kejadian di zaman Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Ada satu orang perempuan pada waktu itu melahirkan. Tapi melahirkan itu kandungan umurnya hanya 6 bulan. Dan pada waktu itu nggak ada cerita melahirkan normal kok 6 bulan, belum ada kejadian. Zaman sekarang pun kita akan heran mendengarkan 6 bulan kok melahirkan normal. Beda keguguran, entah apa namanya, lahir prematur. Itu mungkin sekarang nggak terlalu aneh karena sudah zaman yang begitu panjang dan banyak kejadian. Waktu itu nggak pernah ada. Maka tersebarlah pada waktu itu berita. Dan hampir orang-orang Islam, termasuk Sayyidina Utsman pun memahami
kalau seorang wanita kok melahirkan umur bayi dalam kandungannya hanya 6 bulan, ini perempuan gak beres. Ini mesti anak dari hasil zina. Maka pada waktu itu sudah hampir dikeluarkan keputusan bahwa perempuan ini berzina, dihukum, hendak dirajam. Maka ketika keputusan itu hampir disampaikan, Sayyidina Utsman ibnu Affan memanggil beberapa orang sahabat. Ketika itu bermusyawarah, diambil pendapat. Bagaimana? Ini ada perempuan umur baru kandungan bayi dia 6 bulan melahirkan. Ini nampaknya kita rajam. Hampir diputuskan. Maka pada waktu itu majulah Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, wahai Amirul Mukminin, Tuan salah. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahra. Wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahra. Allah mengatakan bahwa hamil dan menyusui masanya adalah thalathuna syahra, 30 bulan. Dalam ayat lain, tempat yang berbeda, Allah berfirman, wa fisaluhu fi amain. Menyusui anak itu 2 tahun. 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. Kemudian setelah itu Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, kalau Allah sudah mengatakan bahwa hamil menyusui kalau di total 30 bulan. Secara umum Allah katakan hamil menyusui dikumpulkan 30 bulan. Secara khusus dalam ayat lain Allah menerangkan bahwa waktu untuk menyusui 2 tahun. 24 sudah ada waktu khusus. Nah sekarang kalau kita ingin tahu berapa masa minimal waktunya hamil, tinggal dikurangi, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, 30 bulan kurangi dengan 2 tahun. 2 tahun sama dengan 24 bulan. Maka berapa sisanya? 6 bulan. 6 bulan itulah, wahai Amirul Mukminin, umur minimal seorang wanita bisa melahirkan bayi dalam keadaan normal. Maka pada waktu itu Sayyidina Utsman ibnu Affan pun terdiam. Jadi coba bayangkan, macam Al-Quran itu baru turun padahal sudah berpuluh-puluh tahun. Ini diantara berkah doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada satu orang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Betul-betul menjadi penterjemah Al-Quran. Tahu makna apa ini tafsir, padahal itu nggak perlu ditafsirkan kan, letaknya satu di ujung sana, satu lagi ayat di ujung sini, cuma karena letaknya nggak satu tempat, nggak semua orang paham. Walaupun sahabat banyak, ternyata tidak semua sahabat paham. Allah berikan pemahaman lebih kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan beliau ini diceritakan di akhir hayatnya buta. Jadi jelang-jelang wafat beliau buta. Di antara penyebabnya kata para ulama, beliau ini pernah berjumpa melihat langsung malaikat Jibril alaihi salatu wassalam paling tidak 2 kali. Jadi 2 kali. Di akhir umur beliau ini buta, penyebabnya itu warada annahu sa'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amman ra'ahu ma'ahu wa lam ya'rifu. Satu kali Abdullah bin Abbas melihat ada satu orang, tapi bukan orang ya, malaikat kan bukan orang, cuma menengok macam orang. Nabi sedang berbincang dengan satu orang yang Abdullah bin Abbas nggak tahu. Setelah selesai, maka Abdullah bin Abbas tanya, siapa tuh ya Rasulullah? Maka kata Nabi, itu tadi Jibril. Dzaka Jibril, itu tadi Jibril yang berbicara dengan aku. Maka setelah itu pun Nabi SAW melanjutkan, ama innahu satafkudu basaruka. Abdullah bin Abbas, karena kamu pernah lihat Jibril, itu biasanya nggak mampu nur cahaya mata, satafkudu basaruka, mata engkau nanti akan bisa menjadi buta. Maka betul di akhir hayatnya, beliau pun juga memang di akhir hayat itu sebelum meninggal dunia, diriwayatkan, diceritakan bahwa Sayyidina Abdullah bin Abbas itu buta sebelum meninggal dunia. Dan betul-betul banyak kelebihan-kelebihan yang diceritakan para ulama, termasuk ini kalau kita melebar banyak ngaji hadis, di antara fatwa-fatwa yang banyak didahulukan di dalam mazhab Syafi'i, ketika ada beberapa sahabat berbeda pendapat dalam satu fatwa,
walaupun itu perbedaan hanya dalam urusan sunnah, Imam Syafi'i itu banyak mendahulukan sahabat Ibnu Abbas melebihi sahabat lainnya. Termasuk diantaranya pembahasan tentang tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, sampai akhir. Ini tahiyat diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nanti ada tahiyat lain. Jangan Bapak Ibu kira bacaan tahiyat cuma satu, enggak. Ada nanti tahiyatnya Abdullah ibnu Mas'ud. Itu agak sedikit berbolak-balik, at-tahiyyatu lillah sampai akhir. Dan ini biasanya kalau kawan-kawan Salafi, Wahabi buat kajian, maka yang mereka ajarkan itu tahiyatnya Abdullah bin Mas'ud. Di sini bukan masalah boleh nggak boleh, semua tahiyat itu sunnah. Entah tahiyatnya Abdullah bin Abbas, tahiyatnya Abdullah bin Mas'ud, tahiyatnya Abdullah bin Umar, dan ada tahiyat beberapa sahabat lainnya. Hampir semua tahiyat itu diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Maka ketika semuanya sahih, kan nggak mungkin ketika kita jumpa dengan seseorang, kalau kita ini ustadz atau orang alim, jangankan ngajarkan anak kecil, ngajarkan orang yang sudah dewasa saja nggak bisa lebih dari satu tahiyat. Satu aja nggak lancar. Apalagi Bapak Ibu yang mulia, saya aktif dalam jamaah tabligh. Itu di sana kita akan setiap hari mendengarkan bacaan orang-orang yang iktikaf selama berapa hari keluar itu. 10 surat terakhir saja hampir mayoritas umat Islam itu bacaannya nggak betul. Kemudian selepas itu kita dengarkan bacaan tahiyatnya, hampir juga bacaan tahiyat mereka salah. Kalau kita kan karena mungkin nggak pernah membaca di depan ustadz, maka perasaan kita betul. Lah sekarang satu saja masalah, bagaimana kalau 2 disuruh dipaksa? Kamu hafalkan 2 ya, apalagi 3, apalagi 4. Maka orang yang sekelas Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hambal, Imam Abu Hanifah faham ketika banyak pilihan, maka tentu ada yang ditarjih, ada yang diunggulkan, mana yang didahulukan daripada yang lain. Maka Imam Syafi'i mengatakan, namanya biasanya umumnya manusia cuma bisa hafalnya itu mampunya 1, maka yang didahulukan tahiyat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan beliau tarjih dari segi sudut pandang yang banyak. Nanti Imam Abu Hanifah lain lagi. Kata Imam Abu Hanifah, yang lebih bagus, yang lebih baik tahiyatnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, juga punya sudut pandang tarjih juga. Nanti yang parahnya itu di zaman sekarang membahas ini diulang kembali, seolah-olah Imam Syafi'i nanti nggak paham hadis. Ini yang parah. Padahal semuanya sahih. Ini hanya urusan afdholiyah, mana yang lebih utama untuk didahulukan. Tapi Imam Syafi'i sudut pandang beliau luar biasa. Di antaranya kata beliau, kita tahu bahwa tahiyat yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat Abdullah bin Abbas itu tahiyat yang paling terakhir. Karena beliau ketika Nabi wafat itu diriwayatkan umurnya Abdullah bin Abbas itu 13 tahun. Berarti kan jelang wafat. Kalau sudah jelang wafat itu pengajaran terakhir. Abdullah bin Mas'ud itu termasuk sahabat-sahabat yang tua, awal-awal masuk Islam. Nah, jadi berarti diajarkannya di awal-awal. Ketika ada pengajaran awal, akhir, yang akhir lebih didahulukan. Kalau kita faham dengan mazhab Syafi'i ada jadid, ada qadim. Ada fatwa lama, fatwa baru. Yang didahulukan yang mana? Ya fatwa baru. Begitu juga Nabi, yang didahulukan adalah yang terakhir. Ini mendahulukan, bukan meninggalkan. Kalau satu sudah hafal, hafalkan yang lain, bagus. Sudah lancar satu, hafalkan yang lain. Kemudian susunan tahiyat yang diajarkan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas ini lebih berkesesuaian dengan Al-Quran. Karena ada ayat tahiyatum min indillahi mubarakatan thayyibah. Susunan itu hampir dan mirip dengan Al-Quran. Maka ketika ada susunan doa yang susunan itu mirip dengan Al-Quran, apalagi kok malah sama, maka tentu susunan itu lebih didahulukan dari yang lain. Ini banyak sudut pandang tarjih, dan hampir Imam Syafi'i banyak mendahulukan fatwa-fatwa atau
Bukan semua memang, tapi banyak mendahulukan fatwa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, beliau memang sahabat yang terlalu banyak kelebihan yang sampai kita pun tidak bisa menerangkan kelebihan orang yang semulia setinggi derajat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Lah itu pesan Nabi kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Pesan beliau tadi, inni u'allimuka kalimat, aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat, yaitu ihfadillah, engkau jagalah Allah, jaga perintah Allah, taat pada Allah, tinggalkan larangan-larangan Allah, dimanapun berada, jagalah perintah Allah, batasan-batasan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada engkau. Hasilnya kalau kita ini taat pada Allah, dimana-mana menjaga perintah Allah, yahfadka, maka nanti Allah akan jaga engkau. Tapi bukan hanya kita, yahfadka fi nafsika wa ahlika wa dunyaka wa dinaka. Kalau engkau sudah taat pada Allah, engkau dijaga Allah, keluargamu juga, hartamu juga, duniamu juga, akhiratmu juga. Terutama pertolongan penjagaan Allah itu akan datang pada engkau ketika engkau hendak meninggal dunia. Itu yang paling penting. Selama hidup dijaga, kok ketika sakaratul maut nggak ditolong, mau jadi apa? Maka pertolongan-pertolongan itu akan datang kapan? Ketika kita menjaga perintah Allah dalam kehidupan kita, maka nanti baru Allah akan jaga kita dalam setiap langkah-langkah hidup kita, semua urusan kita, mati kita, hidup kita, akhirat kita, semua akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya setiap perbuatan akan diberikan dengan balasan yang sama. Ini kata para ulama, al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung perbuatan. Kalau mau buat baik, akan mendapatkan kebaikan. Dan ayat yang seperti ini banyak. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Aufu bi ahdi, kata Allah, tunaikanlah janji-janjiku, perintah-perintahku tunaikan. Ufi bi ahdikum, nanti aku pun juga akan tunaikan janjiku kepadamu. Banyak ayat yang seperti ini. Fadhkuruni adzkurkum, ingatlah pada aku, kamu zikir, luangkan waktu. Zikir ini kan banyak. Wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah solat untuk ingat padaku. Solat termasuk zikir. Fadhkuruni, ingatlah padaku. Adzkurkum, kalau kamu sudah ingat pada aku akan ingat kepadamu. Makna ingat kepadamu itu apa? Kan tidak mungkin Allah lupa. Maka di sini pentingnya nggak boleh baca ayat itu letterlek tuh nggak bisa. Coba, ingatlah engkau padaku, nanti aku akan ingat padamu. Lah memang kalau Allah nggak ingat terus Allah lupa gitu. Nggak, maknanya Allah akan selalu memberi rahmat. Untuk bahagian rahmat itu akan dapat. Nggak akan luput seseorang daripada Allah tuh nggak akan pernah lupa. Lupa itu sifat makhluk, untuk Allah tuh nggak ada. Jadi setiap apapun amal, maka nanti ing tangsurullah yang surkum, itu juga al jaza min jinsil amal. Tolong Allah, maknanya tolong Allah tuh tolong agama Allah. Yang surkum, baru nanti Allah akan tolong kalian. Nah sekarang kita nggak mau nolong agama Allah, terus tahu-tahu mau minta tolong sama Allah, ya nggak bisa. Tolong agama Allah, baru nanti layak untuk mendapatkan pertolongan Allah. Ini namanya al jaza min jinsil amal. Setiap balasan itu tergantung perbuatan amal yang dibuat oleh seseorang. Ihfadillah yahfadka, jaga perintah Allah, nanti Allah akan jaga engkau dalam semua hal. Kemudian Nabi juga sampaikan, ihfadillah, jaga juga Allah, perintah Allah amalkan, perintah Allah jaga, larangan Allah engkau jauhi. Semua perbuatan-perbuatan yang Allah sukai kerjakan, yang tidak Allah suka tinggalkan. Maka bagaimana? Tajidhu tujahak, engkau akan menjumpai Allah berada di hadapan engkau. Tapi di sini bukan pemahaman orang-orang mujassimah ya. Orang-orang yang mengatakan Allah itu bertempat, salah. Jadi jangan memahami Allah itu ada di depan terus maknanya tempat, tidak. Ini yang dimaksud adalah ma'iyatullah. Kalau engkau jaga Allah,
ma'iyatullah, dimanapun engkau akan selalu bersama, akan selalu ditolong oleh Allah. Innallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah itu akan selalu bersama orang-orang yang takwa. Jadi bersama itu bukan bersama dari segi tempat, enggak. Pertolongan Allah akan selalu bersama dia. Jaga perintah Allah, maka Allah akan selalu ada di hadapan engkau. Kapanpun akan ada pertolongan yang akan Allah berikan kepada dia. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sampaikan, idza sa'alta fas'alillah. Kalau mau meminta, minta itu pada Allah. Nah, ini yang seperti ini bukan berarti dilarang untuk minta pada selain Allah. Tengok-tengoklah. Minta kalau memang permintaan itu khusus untuk minta pada Tuhan, kok minta pada makhluk, ya jadi syirik. Tapi kalau minta hal-hal yang memang boleh diminta kepada manusia, ya boleh saja. Tapi tentu derajat orang yang langsung minta pada Allah itu jauh lebih tinggi. Jangan nanti ada orang minta dalam beberapa kalimat doa itu kan ada kawan-kawan Wahabi Salafi itu salah paham. Minta syafaat aja pun kadang nggak boleh. Minta tolong pun kadang dikatakan syirik. Kok minta ke kubur? Itu bukan minta ke kubur. Siapa yang mau minta ke kubur kan? Bodoh kali umat Islam kok minta ke kubur. Tuhan ya tetap Allah. Tapi ada hal-hal yang memang diperbolehkan minta pada Allah, diperbolehkan minta pada makhluk, ya jangan dilarang. Kita saja manusia boleh kok minta tolong ya. Tolong ambilkan pena, tolong ambilkan buku. Tapi kalau sudah tingkatan tinggi, kita nanti ada tahu kalau sudah membaca kitab-kitab hadis, ada istilah dalam bab nanti babul bai'ah. Bab tentang bai'at. Bai'at itu janji setia. Sahabat itu, Bapak Ibu yang mulia, bai'at kepada Rasulullah, janji setia, itu bukan harus perkara yang wajib. Terkadang ada bai'atnya itu dengan perkara wajib. Saya bai'at pada Nabi untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Bai'at enggak bai'at kan 5 waktu tetap wajib. Tapi nanti ada beberapa hal tambahan. Satu orang sahabat berbai'at, ya Rasulullah, aku ingin berbaiat pada engkau. Maka akhirnya Nabi baiat, engkau jangan minta apapun kecuali kepada Allah. Ini baiatnya. Maka akhirnya sahabat yang baiat tadi, yang mengatakan aku baiat untuk tidak minta kecuali hanya pada Allah, diriwayatkan oleh sahabat, satu kali sahabat yang baiat tadi naik kuda. Ketika naik kuda, maka tiba-tiba cambuk untuk memukul kuda itu jatuh. Maka ketika jatuh, dia sama sekali tidak minta tolong pada orang yang ada di samping. Dia sendiri turun mengambil cemeti, kemudian dia naik lagi ke atas kudanya. Jadi coba tengok. Pemahaman sahabat berbaiat tidak akan minta kepada siapapun kecuali pada Allah. Pemahaman mereka nggak minta itu, minta tolong pun tidak. Apakah di sini salah? Ya nggak salah, itu boleh sebenarnya. Tapi ini namanya derajat yang begitu tinggi pemahaman sahabat, makanya mereka betul-betul menjadi orang-orang pilihan dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dari segi salah, nggak salah itu. Kita pun sering kok minta tolong ke anak, ke istri, ke orang, ke tetangga. Padahal sebenarnya apa yang masih bisa kita mampu kerjakan, kerjakan. Itu yang terbaik, bukan berarti dilarang, enggak. Nah, di sini tentu yang dimaksud idza sa'alta fas'alillah, ya tentu meminta hal-hal yang betul-betul hal itu sebenarnya hanya diminta pada Allah, ya minta. Kalau kepada selain Allah jangan. Tapi kan boleh juga secara hukum, kalau memang perkara itu bisa dan layak dan tidak salah minta pada makhluk, ya apa salahnya? Minta uang, minta tolong, minta diurutkan, minta dipijit, minta diangkat barangnya, itu kan semua minta. Tapi apakah hal itu dilarang? Tidak. Hanya saja nanti derajat orang yang sampai derajat betul-betul tinggi takwa tidak akan mau minta tolong walaupun dengan hal-hal yang seperti itu. Idza sa'alta fas'alillah. Dan memang juga Allah itu, hadirin Bapak Ibu yang mulia, Allah itu punya sifat suka diminta. Ini sifat Allah. Sehingga kalau kita tahu dengan hal ini, kita jangan sampai tidak mau minta pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang tuh yang betul-betul tidak mau minta. Ini salah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan minta itu mintalah kepada Allah. Nah, minta.
Bahkan sampai kalau tali sendal engkau putus pun minta tolong juga pada Allah. Nah, sendal putus itu apalah, hal remeh kan, tapi Nabi ngajarkan yang seremeh sekecil itu pun juga tetap minta pada Allah. Maka dalam satu bait syair disampaikan oleh para ulama, Allahu yaghdabu fima taraktu su'alahu wa bani adama idza sa'altahu yaghdabu. Kata para ulama, Allahu yaghdabu fima taraktu su'alahu. Allah tuh marah ketika saya meninggalkan untuk minta pada Allah. Allah tuh marah kalau kita nggak minta. Wa bani adama idza sa'altahu yaghdabu. Beda dengan manusia. Manusia tuh punya watak diminta malah marah. Wa bani adam idza sa'altahu yaghdabu. Manusia tuh diminta marah. Kalau Allah diminta sekali suka, 2 kali tambah suka, 3 kali tambah suka, 1000 kali tambah cinta. Itu Allah. Manusia kalau baik sekalipun diminta sekali senang, 2 kali mulai cemberut, 3 kali mengamuk deh tuh. Itulah manusia. Maka kita nih heran kepada manusia yang tidak suka diminta malah kita minta. Kepada Allah, zat yang suka untuk diminta malah nggak mau minta pada Allah. Lah ini kan salah kaprah. Minta idza sa'alta fas'alillah. Kalau mau minta, minta pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau mau minta tolong, kata Nabi. Ini minta juga, tapi di sini minta tolong. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau mau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Ini juga sebenarnya kalimat ini sudah kita ucapkan hari-hari dalam sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepada engkau. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepada engkau. Nasta'in, kami minta pertolongan. Nasta'in wa idasta'anta. Kalau mau minta tolong pada Allah. Sebenarnya ucapan kalimat ini sudah kita selalu ucapkan, tapi sekarang mau kita bawa dalam kehidupan kita. Tapi ayat itu pun juga kan ada urutannya, hadirin Bapak Ibu yang mulia. Iyyaka na'budu, baru kemudian setelahnya iyyaka nasta'in. Lah praktek yang terjadi, kita malah balik itu ayat. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Harusnya iyyaka na'budu, sembah Allah baru minta. Taat dulu pada Allah. Setelah taat baru layak untuk minta. Iyyaka nasta'in. Lah sekarang datang masalah, minta baru sholat. Ketika tidak ada masalah, tidak mau udah ingat pada Allah. Dan itu ada urutan nanti dalam akhirnya hadis. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah, kenallah engkau pada Allah di waktu longgar. Ya'rifka fi syiddah. Nanti kalau kamu ada masalah-masalah, ada kesempitan, Allah akan kenal, akan tahu, akan mau membantu engkau. Nah sekarang ayatnya kita baca, tapi praktek aplikasi dalam kehidupan terbalik. Bagaimana pertolongan mau datang? Maka iyyaka na'bud. Iyyaka na'bud. Ya Allah, hanya pada engkau kami menyembah. Harus diri kita tuh hambakan betul kepada Allah. Salat dijaga, puasa dijaga, rukun Islam dijaga, sunnah-sunnah diamalkan, amalkan agama, taat pada Allah, sembah Allah, baru kemudian layak wa iyyaka nasta'in. Baru layak untuk minta pada Allah. Jangan dibalik. Ini umumnya terbalik. Dia minta dulu, ya Allah, saya mau minta ini. Nanti kalau engkau berikan, saya sholat. Nazar itu kan seperti itu. Maka nazar ini ulama sebahagian mengatakan makruh. Sebahagian ya. Jangan dipotong-potong pula video. Sebahagian ulama mengatakan makruh. Apa alasannya? Karena seolah-olah dia jual beli dengan Allah. Ya Allah, kalau engkau berikan saya toko ini keuntungan agak 2 miliar setahun, maka nanti saya akan bersedekah 500 juta. Maknanya kalau nggak dikasih sama Allah 2 miliar kan nggak akan sedekah. Ya Allah, kalau engkau jadikan saya seperti ini, saya akan berpuasa. Berarti kalau nggak diberikan nggak puasa. Maka sebagian ulama sebahagian mengatakan nazar ini
adalah ciri-ciri orang yang pelit. Sebahagian ulama. Tapi ini pun bisa menjadi satu pertimbangan, bahwa mengamalkan apapun jangan kita ini macam jual beli dengan Allah. Kalau jual beli ya derajat kita ya seperti itu, nanti tidak akan bisa meningkat menjadi betul-betul hakikat orang yang betul-betul menyembah semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau hendak minta tolong tuh hanya pada Allah. Allah tuh zat yang maha kuat, selain Allah tuh lemah. Allah memiliki segalanya, selain Allah tuh tidak punya apa-apa. Kita saja dengan manusia, ada dua orang yang berbeda, kan pasti kita nengok-nengok mau minta tolong. Nggak mungkin kan ke sembarang orang. Oh ini bapak ini betul-betul orang kaya di kampung kita, yuk datang kita mau minta tolong pinjam uang. Pasti ditengok kemampuan dia baru minta tolong. Lah sekarang ada Allah. Allah selalu berada di hadapan kita. Tuhan kita selalu memperhatikan kita. Dia yang memberikan rezeki, dia juga yang mengurus kehidupan kita. Tahu-tahu kita tinggalkan Allah, kemudian datang kepada yang lemah, namanya makhluk. Tinggalkan yang lemah, tinggalkan yang kuat untuk minta tolong pada yang lemah. Ini kan satu hal yang mengherankan. Maka sebenarnya kalau kita nih faham, masalah-masalah apapun datang daripada Allah semuanya. Tidak akan bisa juga masalah itu selesai kecuali diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi melanjutkan nasihat beliau, wa'lam, ketahuilah. Dan ini nasihat tentang ilmu yang luar biasa. Ketahuilah, yakinilah wahai Ibnu Abbas, seumpama seluruh makhluk berkumpul menjadi satu. Makhluk itu apa? Selain Allah itu makhluk. Semua berkumpul jadi satu. Jin, manusia, malaikat, makhluk apapun berkumpul jadi satu untuk memberi manfaat sedikit saja, nggak usah banyak, nggak usah, jangankan banyak-banyak, syai'un, sedikit, ingin memberikan manfaat kepada engkau dengan sedikit perkara, maka mereka nggak akan mampu memberikan manfaat kecuali dengan apa yang sudah diputuskan oleh Allah untuk engkau. Begitu juga sebaliknya, seumpama seluruh makhluk, baik jin, manusia, malaikat, siapapun berkumpul menjadi satu, hendak mencelakakan engkau, mereka tidak akan bisa mencelakakan engkau kecuali dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Pena sudah diangkat dan kertas pun semuanya sudah menjadi kering. Ini ilmu yang berkaitan dengan takdir. Kalau orang sudah punya ilmu begini, kok yakinnya sudah masuk dalam hati keyakinan seperti ini, maka semua masalah itu sebenarnya menjadi ringan. Wa iyam saskallahu bidurring falaka shifalahu illahu. Kalau sudah Allah memberikan kesusahan pada engkau, siapa yang bisa mengangkat kesusahan itu selain Allah? Kata Allah, tidak ada. Sehebat apapun orang nggak bisa. Ini ayat Al-Quran banyak yang juga menerangkan tentang pembahasan daripada seperti apa yang dinasihatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi melanjutkan, dan ketahuilah, yakinilah juga. Dalam riwayat lainnya, ini tadi riwayat daripada Imam Tirmidzi sudah selesai. Dalam riwayat selain daripada Imam Tirmidzi ada tambahan, jagalah perintah Allah maka engkau akan menemukan Allah ada di hadapan engkau. Ta'arraf ilallah firraha. Kenalah engkau kepada Allah di waktu engkau dalam keadaan longgar, ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan ingat dan kenal kepada engkau pada waktu engkau dalam keadaan susah. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya apa yang luput daripada engkau sekali-kali tidak akan bisa engkau dapatkan, dan apa yang diputuskan untuk engkau dapatkan sekali-kali perkara itu tidak akan bisa luput, hilang daripada diri engkau. Ini paling banyak para ulama menyampaikan hal-hal yang seperti ini berkaitan dengan rezeki ya. Jadi jangan sampai karena mencari rezeki yang sedikit kita malah menghalalkan semua cara. Seperti apapun rezeki itu tidak akan tertukar. Rezeki itu tidak ada ceritanya tertukar. Kenapa kita kerja? Kerja itu kan karena mengikuti perintah Allah.
yaitu perintah Allah, cari makan, cari minum. Nah, dalam Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, man asbaha kallan min amali yadih asbaha maghfuran lahu. Barang siapa man asbaha kallan min amali yadih, siapa yang dia berpagi-pagi berusaha bekerja dengan hasil keringat tangannya. Makanya di sini para ulama mengatakan kerja yang terbaik itu kerja hasil tangan, keringat sendiri. Ya, apapun kerja kita itu semua kan hasil keringat namanya. Siapapun yang bekerja, berangkat pagi-pagi, berusaha dari hasil tangannya sendiri, asbaha maghfuran lahu, maka pagi-pagi itu dia sudah diampuni oleh Allah. Jadi orang tuh kalau alim ditanya, kenapa kerja? Supaya diampuni Allah. Kenapa kok kamu pergi ke toko? Ini perintah Allah, dengan cara begini pun dosa saya bisa digugurkan oleh Allah. Kalau kita mau kerja untuk dapat hasil, hasil belum tentu dapat. Berapa banyak orang yang kerja nggak dapat hasil, ada orang nggak kerja malah dapat hasil. Duduk aja di rumah, tahu-tahu dapat PT. Kalau mencari hasil, hasil belum tentu ada, tapi rezeki itu pasti akan selalu ada selagi manusia masih ada jatah kehidupan di dunia. Rezeki itu pasti, sebagaimana kematian itu pasti, rezeki itu juga akan pasti datang kepada manusia. Itu akan datang, entah usaha ataupun tidak. Lah kenapa usaha? Itu perintah Allah, itu sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa'lam annan nasra ma'as sabri, dan kata Nabi, ketahuilah, yakinilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu datang ma'as sabri, bersama dengan kesabaran. Di sini ada 3. Wa annal faraj, kelonggaran, ma'al karbi, beserta dengan kesusahan. Wa anna ma'al usri, dan sesungguhnya kemudahan. Wa anna ma'al usri, sesungguhnya bersama kesusahan, kesukaran, yusron, itu ada kemudahan. Di sini menggunakan kata-kata ma'a. Ma'a itu bersama. Kata para ulama, ini yang perlu kita pahami. Bersama kesabaran itu akan ada pertolongan Allah. Maknanya kalau sudah masalah datang, sebenarnya pertolongan itu sudah ada di sampingnya. Tapi syaratnya sabar. Begitu juga kalau sudah susah itu datang, kok susah, kehidupan susah, ekonomi susah, makanan susah, entah apalah, banyak kesusahan. Kalau susah itu datang, inna ma'al usri yusro. Ketika Allah beri kesusahan, bersamanya di sampingnya langsung ada kemudahan. Cuma sabar atau tidak. Sama kata para ulama kalau memberi nasihat itu pakai tamsil. Kata para ulama, kalau kamu mendaki satu gunung, kok gunung tuh bertambah tinggi, maka jangan engkau menjadi sedih dan susah. Ketahuilah, semakin tinggi gunung yang engkau daki, maka menunjukkan semakin panjangnya jalan turun yang memanjang. Kalau tambah tinggi naik, kan tambah panjang juga nurunnya. Kalau kita naik 1 meter, ya turunnya 1 meter. Naik gunung 1000 meter, turunnya juga nggak akan kurang dari 1000 meter. Berapa naiknya, segitu turunnya. Cuma kelebihannya dalam Al-Quran, 2 kali Allah mengatakan inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. 1 kesusahan, minimal 2 kemudahan yang Allah berikan. 2 kali lipat. Lah sekarang cuma itu kuncinya. Ketika ada masalah, sabar enggak? Sebenarnya kemudahan itu sudah ada di samping, pintunya saja yang belum terbuka. Nggak ada ceritanya hidup tuh susah saja, nggak ada. Kalau susah sudah diberi, mudah selepasnya. Maka ini nasihat-nasihat daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan kehidupan kita. Kalau hal-hal yang seperti ini kita jaga, maka berarti kehidupan ini akan mudah kita kerjakan dalam kehidupan kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang serupa dengan ini banyak yang menerangkan riwayat yang serupa. Inna likulli syai'in haqiqah wa ma balagha 'abdun haqiqatal iman hatta ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Setiap segala sesuatu itu ada hakikatnya
seorang hamba tidak akan sampai kepada hakikatnya iman sebelum dia meyakini apa yang mengenai dia tidak akan bisa luput daripada dirinya. Apa yang luput daripada dirinya sekali-kali tidak akan bisa mengenai daripada dirinya. Ini hakikat iman itu seperti itu. Kalau kita masih yakin, kok salah yakin kita nggak sama dengan apa yang Nabi terangkan, itu iman bermasalah. Itu kan harusnya saya dapat, tapi kok enggak. Nah, iman kita bermasalah. Apalagi kalau mau nikah, apalagi udah dijalaninya sekarang pula pakai acara pacaran. Pacaran itu kan enggak ada dalam agama. Itu harusnya jadi istri saya itu. Tapi, kok harusnya? Memang enggak jodohnya. Ma asobaka lam yakun liyukhti'aka. Kalau sudah meleset ya sudah, ini pelajaran iman. Memang itu bukan takdir saya, seperti apapun saya cari dia tidak akan datang kepada saya. Kalau memang takdir seperti apapun saya hindari, maka dia akan datang walaupun tanpa usaha dari diri saya. Itu namanya hakikat iman. Maka ini pelajaran yang besar Bapak Ibu yang mulia. Nabi SAW pernah memberikan nasihat pada para sahabat. Apa kata Nabi? Fa inistata'ta an ta'mala lillahi subhanahu wa ta'ala birridha bil yakin faf'al. Kalau engkau mampu, kata Nabi, untuk mengamalkan agama ini, untuk taat pada Allah dengan cara engkau ridho dan dengan cara yakin pada Allah, maka kerjakanlah. Mampu mengamalkan agama tapi dengan ridho dan yakin, kerjakanlah. Tapi kalau enggak mampu, belum sampai derajat itu, minimal engkau jalanilah kehidupan dengan sabar, karena dengan sabar adalah khairon katsiro. Di dalam sabar itu ada banyak kebaikan. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, kaifa asna'u bil yakin? Tadi kan Nabi katakan beramallah dalam mengamalkan agama itu dengan ridho dan yakin. Lah sekarang kata sahabat, maksud yakin yang Tuhan sampaikan tadi itu apa? Maka Nabi mengatakan, ang ta'lama annama asobaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhto'aka lam yakun liyusibaka. Makna engkau mengamalkan apapun dalam kehidupan ini dengan yakin adalah engkau yakini apa yang luput daripada diri engkau tidak akan bisa engkau dapatkan, dan apa yang engkau memang diputuskan untuk mendapatkan, perkara itu tidak akan luput daripada dirimu. Lah kalau tidak mampu, kata Nabi, karena kan ini perlu usaha. Hal-hal seperti ini kan tidak bisa langsung datang dalam kehidupan. Belum mampu sampai derajat itu, minimal kata Nabi, jalani kehidupan dengan sabar, karena di dalam sabar khairon katsiro, ada kebaikan yang banyak yang Allah sembunyikan di dalam perkara sabar. Nah ini mungkin Bapak Ibu yang mulia, satu hadis tapi yang agak lumayan panjang. Sebenarnya mau rencana membaca beberapa hadis, tapi ini satu hadis yang bisa kita bahas dan kita dengar pada pagi hari ini. Semoga hadis dan nasihat daripada Rasulullah SAW ini bisa kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bisa juga kita sampaikan kepada saudara dan keluarga kita yang belum mendengarkannya. Mungkin sampai di pembahasan ini ada yang hendak bertanya sebelum kita tutup dengan doa kifarah majelis. Ada yang hendak bertanya? Ya, silakan Pak. Ya. Jadi mujaddid itu pembaharu. Bukannya tidak ada yang membahas ya, banyak.
Dalam Tabaqatus Syafi'iyah, termasuk para ulama itu banyak menulis. Abad pertama mujaddidnya siapa, abad kedua mujaddidnya siapa, abad ketiga, abad keempat, abad kelima, itu ada. Tapi yang untuk urusan abad-abad pertama, seperti yang disampaikan para ulama, mujaddid abad yang kedua, yang abad pertama adalah Umar bin Abdul Aziz. Itu walaupun kalau tidak dikatakan ijma, mayoritas ulama mengatakan seperti itu. Abad kedua, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Lah kenapa ini kok sampai hampir semua ulama mengatakan mujaddid abad kedua Imam Syafi'i? Karena itu yang mengatakan langsung Imam Ahmad bin Hambal. Abad ketiga, keempat ada, tapi tentu karena Nabi tidak memutuskan dan tidak menyebutkan nama-nama orang tersebut, tentu akhirnya setiap orang, setiap negara, setiap tempat itu ada pemahaman pendapat mereka tentang siapa mujaddid. Dan ini sebenarnya mujaddid ini pembaharu. Pembaharu itu bukan dalam Islam macam satu orang setiap generasi, tidak. Macam tahun misalkan tahun 1800 misal, pakai hijriah tentu. Misalkan tahun 700 hijriah satu orang saja, tidak. Tahun 800 hijriah kemudian satu orang, 900 tidak. Para ulama malah mengatakan di setiap bidang keilmuan ada mujaddidnya. Dalam hadis ada mujaddid, dalam fikih ada mujaddid, di satu negara ada mujaddid, urusan dakwah ada mujaddid. Saya belajar di India, Pakistan, Bangladesh, saya belajar di Pakistan. Di negeri anak benua, di sana hampir ijma. Di 300 tahun yang lalu, mereka menyebut satu orang yang sudah diberi gelar namanya Mujaddid Al-Fithani, mujaddid abad 2000. Tapi ketika kita balik ke Indonesia, mana ada orang kenal dengan Mujaddid Al-Fizani. Maka kata para ulama, Mujaddid Al-Fizani yang seperti itu mujaddid, tapi untuk kelompok, bukan kelompok, untuk umat Islam yang ada di negeri anak benua. Kalau di Indonesia pasti ada mujaddidnya juga. Siapa pembaharu agama yang pada waktu itu agama awal mula nampaknya lemah. Tahu-tahu ketika dia datang, agama langsung muncul, maka orang seperti itu ada kemungkinan bisa jadi memang dia dipilih oleh Allah menjadi mujaddid, pembaharu agama. Maknanya agama itu sudah ada, tapi ketika dia mulai berdakwah, mulai orang mengamalkan agama, seolah-olah agama itu jadi baru kembali. Bukan agama baru, enggak. Jadi menjadi segar. Itulah namanya mujaddid. Jadi para ulama mengatakan, mujaddid itu, bahkan kalau Bapak punya buku, ini mungkin di antara sebahagian namanya ada hal ikhtilaf. Ada satu orang ulama mengarang kitab 40 masalah agama Kiai Haji Sirojudin Abbas. Beliau juga menulis satu buku yang lumayan tebal, judulnya Keagungan Madhab Syafi'i. Orangnya baru meninggal beberapa puluh tahun yang lalu. Maka dalam buku Keagungan Madhab Syafi'i, di situ dia urut nama mujaddid mulai abad pertama sampai dengan zaman sekarang. Jadi bukannya nggak ada. Kalau ingin tahu ya baca di sana. Tapi, ini pakai tapi. Tentu tidak semua orang setuju dengan beliau. Karena beliau menuliskan pakai ijtihad. Dan beliau bukan ijtihadnya sendiri, enggak. Itu mengikuti beberapa pendapat ulama. Abad ketiga siapa, abad keempat siapa, abad kelima siapa, abad keenam siapa. Ya tapi karena beliau yang mengarang ini mengikuti daripada fatwa madhab Syafi'i, hampir yang dia tulis itu ulama-ulama yang bermadhabkan Syafi'i. Tapi itu enggak salah. Paling tidak mujaddid dalam madhab Syafi'i. Itu yang bisa saya jawab. Semoga bisa memberikan jawaban dari pertanyaannya. Jadi mujaddid itu enggak satu orang di setiap zaman, tidak. Para ulama mengatakan di setiap bidang ada mujaddidnya. Ada yang tidak bertanya lagi? Nah, saya kira cukup. Sudah sudah bisa kita mengerjakan sholat isyraq. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu yang mulia, itu yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.